Jadi hakikat itu bisa kita dapatkan dari aspek sejarah. Jadi aspek sejarah sebetulnya apa yang terjadi di bulan Hijriah ini. Di dalam Al-Quran ada satu ayat yang disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Idz yaqulu li sahibihi la tahzan, innallaha ma'ana." Fa anzalallahu sakinatahu 'alaihi wa ayyadahu bijunudin lam tarawha wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi al-'ulya wallahu azizun hakim. Artinya, ingatlah ketika dia Nabi Muhammad berkata kepada temannya Abu Bakar, "Janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita." Maka Allah menurunkan ketenangan kepadanya Nabi Muhammad dan membantu dengan bala tentara atau malaikat-malaikat yang tidak terlihat olehmu. Dan dia menjadikan seruan orang-orang kafir itu rendah, dan firman Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peristiwa hijrah yang terjadi pada bulan ini, bulan Muharram, itu adalah titik tolak dari perjuangan awal kesuksesan Nabi Muhammad SAW. Di bulan Muharram ini, kalau dari sisi nama dia termasuk dari Arba'atu Hurum, dari 4 bulan haram yang disebutkan di dalam Al-Quran adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Satunya apa lagi Pak? Rajab. Ya. Saya ingat lagi. Yang pertama Zulqa'dah, yang kedua Zulhijjah, yang ketiga Muharram, yang keempat Rajab. Ini disebut bulan haram, artinya bulan mulia. Bulan yang kalau kita ibadah di dalamnya nilai pahala dilipat gandakan oleh Allah SWT. Lalu ada yang bertanya-tanya, "Ustadz, ngapa tidak masuk Ramadan?" Ramadan bukan bulan mulia, tapi dia bulan yang termulia. Dia lebih hebat lagi. Jadi dia adalah Sayyidus Suhur, penghulu dari segala bulan. Nah, bulan Muharram ini termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah SWT. Kalau dalam tradisi Arab tidak boleh ada peperangan. Di bulan ini dihormati. Masyurul muslimin, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Yang pertama ingin kita kupas pada pagi hari ini sejarah bahwa Rasulullah SAW itu merasakan perjuangan 13 tahun di Mekah, itu tidak mendapatkan respon yang signifikan. Apa dia bahasa kita signifikan? Yang tidak dianggap uang lah bahasa gitu. Tidak banyak yang ikut dakwah Nabi. Itu 13 tahun dakwahnya. 13 tahun yang ikut ajaran agama Islam itu hanya hitungannya dalam riwayat 270-an yang ikut. 13 tahun. Kalau jemaah subuh kita ini ada sekitar 50, tak nambah-nambah memang itu nian. Dari zaman Nabi sudah. Yang melok itu yang itulah. Nambah tuh dikit. Nah, inilah yang istiqomah. Jadi Nabi itu 13 tahun. Tapi apakah Nabi berhenti? Tidak. Nabi terus. Dan Nabi dalam istilah kita sekarang putar otak. Mana supaya ini bisa lebih banyak lagi. Tidak berhenti di satu titik untuk ya sudahlah inilah yang nak melok misalnya kira-kira. Nah, itulah yang terjadi dengan Nabi Yunus. Yang Nabi Yunus itu kan kalau waktu dakwahnya tidak banyak yang nak melok dari dakwahnya, akhirnya Nabi Yunus tinggal karena berhentilah aku dakwah dekati lagi nak melok. Berhentilah pengajian, yang datang cuma orang 3 itulah. Lah tunggu dulu. Dengar lagi dah. Kira-kira macam itulah. Maka Nabi Yunus meninggalkan tempatnya, akhirnya Nabi Yunus naik kapal dan ketika naik kapal Allah marah dengan Nabi Yunus. Kenapa pergi meninggalkan umat sebelum ada perintah untuk ditinggalkan? Maka Nabi Yunus akhirnya menjadi korban yang
menyebabkan beliau dimakan ikan yang besar karena kapal yang ditumpangi tidak galak belayar. Nah, kodanya menyanyikan ini pasti ada orang-orang yang sial bahasa gitu. Siapalah di dalam kapal kita nih yang sial gitu, yang membawa kapal ini tidak pacak belayar. Maka ada yang berpendapat diundi. Kapan diundi pertama keluar Yunus, diundi kedua Yunus, diundi ketiga Yunus lagi. Nah, jenis siapa yang nama Yunus? Aku jenis. Kata Nabi Yunus. Nah, sudah. Keputusan sudah diambil. Maka kamu yang menjadi masalah di kapal ini. Dilemparkan ke laut. Dan Nabi Yunus dimakan ikan yang besar. Dalam riwayat disebut ikan nun. Maka akhirnya Nabi Yunus 40 hari 40 malam. Di dalam perut ikan itu memohon ampun kepada Allah. La ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu zikir Nabi Yunus alaihissalam ketika dalam keadaan sengsara. Beliau memuji Allah, memohon ampun kepada Allah atas dosa yang dia lakukan. Kita ini kalau saro ada dosa itulah. Maka dianjurkan beristighfar untuk melepaskan sesuatu yang membuat kita ini sulit. Diuji oleh Allah SWT karena Allah sayang berarti. Kalau Allah tidak sayang, Allah biarkan kita ini. Nak ngapo kamu lajulah. Tapi kalau Allah sayang, Allah akan berikan ujian, ingatan kepada kita sehingga kita akan kembali kepada jalan Allah SWT. Maka akhirnya dengan zikir itu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, dia mentauhidkan Allah, lalu dia memohon ampun kepada Allah. Persoalan beliau di dalam perut ikan paus tadi, ikan besar tadi, tidak sanggup lagi nahan perutnya sakit terus. Kena zikir ke Nabi Yunus ini. Tiap hari dizikirkan Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sakit perut. Akhirnya minggir, dimuntahkannya di pinggir pantai. Selamatlah Nabi Yunus. Dan itu terjadi tanggal 10 Muharram. Jadi ini bulan kebebasan Nabi Yunus dari azab Allah Subhanahu wa taala karena beliau meninggalkan dakwahnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di bulan Muharram ini hijrahnya Nabi Allah Muhammad SAW. Kemudian Nabi Yunus juga keluar dari perut ikan. Menangnya Nabi Musa alaihissalam melawan Fir'aun dengan membelah Sungai Musi, Sungai Nil, Laut Merah ya, Laut Merah. Nah, dibelahnya Laut Merah dengan tongkat Nabi Musa tersebut. Maka terbentang jalan, muncul jalan yang besar, tol Palindra. Jadi ke Palembang dia lewat situ. Nah itu di Laut Merah. Laut Merah itu kalau kita ke Jeddah, nah di Jeddah itu sudah Laut Merah. Sampai ke Lautan Mesir. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sementara kalau dari sisi Nabi kita Muhammad SAW, maka Nabi Muhammad itu diperintahkan oleh Allah untuk mencari tempat baru dalam berdakwah. Maka Nabi berhijrah. Hijrah yang pertama ke Thaif, bukan ke Yasrib. Ketika Rasulullah hijrah ke Thaif, maka Nabi berharap orang Thaif ini adalah orang-orang yang hidupnya makmur, tentram. Kata Nabi, siapa tahu di sana aku mendapatkan keberuntungan, uang-uangnya karena agak sejuk. Sudah cukup lemah hidup mereka. Mungkin apa yang akan kusampaikan ini mudah diterima. Kira-kira kalau kita sekarang ini, di kita sini daerah Thaif itu daerah pagar alam lah. Daerah dingin, daerah sejuk kan, penghasilannya bagus. Tapi ternyata ketika Nabi Muhammad hijrah ke sana, harapan Nabi tadi tidak sesuai. Jadi apa yang diharapkan Nabi tadi tidak sesuai dengan kenyataan. Belum lagi Nabi sampai ke Thaif, Nabi sudah dilempari oleh batu-batuan oleh masyarakat Thaif yang mendengar bahwa Nabi Muhammad akan mengubah keyakinan nenek moyang mereka. Jadi mereka benci, benar tidak benar, pokoknya kapan nak merubah kami, tidak jadi. Dilempar Nabi Muhammad SAW sampai terluka dan Nabi Muhammad mundur, tidak jadi masuk negeri Thaif. Sampailah pelarian beliau di satu kebun kurma. Beliau tersandarkan diri di situ
kecapean karena kena kejar, luka yang ada di pipi beliau. Maka akhirnya malaikat penjaga gunung Taif menawarkan diri, "Ya Nabi Allah Muhammad, apakah karena engkau merasa kecewa kepada masyarakat Taif, bolehkah aku melemparkan gunung ini untuk masyarakat Taif?" Malaikat penjaga gunung menawarkan, laju kan apa ya Nabi Allah Muhammad? Amun kita Pak, pasti perintahnya laju gelah. Nah, ditimpo ke dengan gunung. Tapi apa jawab Nabi Muhammad? Jangan. Mereka tidak tahu apa yang akan saya sampaikan ini membawa maslahat kepada mereka. Mudah-mudahan nanti anak keturunan mereka semua akan memeluk ajaran agama ini. Betul Pak. Akhirnya seluruh masyarakat Taif berapa tahun berikutnya mereka menyadari dan memeluk ajaran agama Islam. Nah di sini artinya tantangan dakwah. Kita jangan mudah-mudah kalau ngajak uang tak galak, sudahlah kalau udah galak. Lalu kita cap seumur hidup tidak galak. Tapi terus kita berikan pintu terbuka untuk dia. Jangan pernah kita memponis seseorang yang tak akan kembali di jalan Allah ataupun tak baik. Banyak orang-orang yang kembali dengan waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kegagalan hijrah yang pertama itu menjadi pelajaran bagi Nabi Muhammad SAW. Maka akhirnya Nabi Muhammad hijrah yang kedua, yang menjadi awal dari kebangkitan Islam di zaman Rasulullah SAW. Maka Nabi hijrah ke Taif. Kenapa Nabi Allah Muhammad hijrah ke Taif, hijrah ke Yasrib? Itu adalah upaya kedua. Karena Nabi Muhammad sudah tidak bisa lagi dakwah di Mekah. Permusuhan begitu hebat. Nabi ingin dibunuh, dibaikot ekonomi, tidak boleh berhubungan dagang dengan Nabi Muhammad dan pemeluk ajaran agama Islam. Saat itu betul-betul terjadi Nabi Muhammad kolab kalau ibarat perekonomian Nabi Muhammad. Karena tidak diperbolehkan jual beli, makan pun sulit. Harta yang dimiliki oleh Khadijah yang awalnya adalah orang kaya itu hampir habis. Hanya tinggal apa yang ada di badan saja. Maka Ibunda Khadijah itu kan meninggalnya sebelum hijrah. Salah satu riwayatnya, ibu-ibu sekalian, Ibunda Khadijah itu hanya meninggalkan pakaian yang ada di tubuh. Itu saking hebatnya berjuang untuk mendampingi sang suami. Beliau meninggal dalam keadaan berpakaian yang memiliki tampalan 82 tampalan dalam hadisnya. Saking jeleknya pakaian yang ia miliki. Itulah kondisi sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW. Jadi itu menggambarkan kepada kita bahwa kesulitan hidup ini bukan kita yang ngalami. Nabi kita sudah ngalami. Tapi Nabi mencarikan solusi, jalan keluar. Baikot terjadi, sahabat-sahabat diintimidasi, Nabi Muhammad pun akan dibunuh. Maka Nabi Muhammad SAW mencari tempat baru yang sudah memberikan satu respon. Jadi masyarakat Yasrib waktu itu sudah ada yang datang ke Mekah menanyakan tentang perihal agama Nabi Muhammad SAW. Sudah ada yang memeluk agama Islam lebih duluan. Dia datang ke Mekah, bertanya kepada sahabat, lalu kemudian pulang, lalu mendakwakan Islam di kota Yasrib. Jadi lado duluan. Ini apa maksudnya, strateginya? Sebetulnya strateginya ketika kita ingin sukses, lakukan survei dulu. Lihat, ini memungkinkan atau tidak. Kita tinggal di situ. Nah yang pertama, Nabi Muhammad mungkin tidak survei, tapi mengira-ngira. Karena uangnya pecahnya baik, kemudian lingkungannya bagus, siapa tahu aku dakwah situ diterima. Tapi ternyata gagal. Yang kedua, Nabi Muhammad tahu bahwa sudah banyak orang-orang Yasrib yang memeluk agama Islam pada waktu itu. Jadi sudah ada sahabat-sahabat awal yang duluan berangkat ke Taif, yang itu sudah memeluk ajaran agama Islam. Ya, yang sudah ada di Yasrib. Ya. Yasrib itu sekarang disebut Madinatul Munawwarah, kota Madinah. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, perjalanan ringkas Rasulullah menuju Madinah itu tidak mudah.
Satu saat Nabi telah memutuskan akan berangkat karena memang situasi dan kondisi sudah tidak memungkinkan. Semua kelompok suku yang ada di sekitar Mekah berlomba-lomba ingin membunuh Nabi dengan melakukan sayembara. Sayembaranya siapa yang dapat membunuh atau membawakan kepala Muhammad bin Abdullah, maka akan mendapatkan satu hadiah besar. Itu pecah kepala Donald Trump, kepala Netanyahu sekarang nih. Di sayembara kan. Itu dari zaman Nabi sudah ada. Jadi dikatakan itu Iran itu ya, tapi tidak tahu benar atau tidak. Tapi terserahlah, itu urusan mereka. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sayembara itu dikumpulkan seluruh pemuda-pemuda hebat untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Ada yang ahli panah, ada yang ahli naik kuda, ada yang ahli jejak. Semua para ahli yang gagah-gagah itu mereka sudah siap untuk membunuh Nabi Muhammad SAW dan waktunya sudah ditentukan. Ternyata siasat mereka telah diatur, tetapi siasat Allah jauh lebih hebat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di waktu yang telah ditentukan Nabi Muhammad mengatur siasat. Dia menyuruh Sayyidina Ali, nanti malam saya akan berangkat ke Yasrib, tempat tidurku engkau gantikan aku akan berangkat nanti menuju satu tempat dan situ sudah ada jemputan, yaitu Sayyidina Abu Bakar. Dan Sayyidina Abu Bakar sudah menyiapkan segala sesuatunya, logistiknya sudah disiapkan. Jadi Bapak Ibu, ini persiapan hidup. Artinya Nabi mengajarkan kepada kita ketika sesuatu yang ingin kita lakukan harus ada persiapan. Walaupun apa kurangnya Nabi dengan doanya meminta kepada Allah. Sebagai manusia kita harus punya persiapan. Nabi mengatur siasat, Ali suruhnya tidur di tempat tidur, lalu Abu Bakar disuruh mempersiapkan logistik. Abu Bakar ketika itu mempersiapkan logistik dan mengatur siasat, menyuruh anaknya untuk mengantarkan makanan dan minuman dengan taktik membawa gembala kambing. Maka pada maghrib itu menjelang waktu sudah gelap, Nabi Muhammad tiduran di tempat tidurnya, tapi di waktu yang telah ditentukan Nabi Muhammad berangkat dan Sayyidina Ali tiduran di tempat Nabi. Dikepung Pak rumahnya Nabi Muhammad SAW, dikepung. Tapi Nabi Muhammad keluar tanpa diketahui. Maka diabadikan dalam Al-Quran cerita ini dalam surat Yasin ayat 9. Wa ja'alna min baini aidihim saddaw wa min khalfihim saddaw fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Kata Allah, kami jadikan dinding-dinding penutup bagi mereka-mereka yang tadi, yang ngepung Nabi tadi, tidak bisa melihat Nabi, dan mereka terlena, artinya tidak mampu melihat di mana Nabi tadi, padahal dikepung. Terkepung Nabi, tapi Nabi hilang tidak ketahuan. Itu diabadikan dalam surat Yasin ayat 9. Yang ayat ini kalau diamalkan oleh budak, salah untuk amalan. Diamalkan supaya naik bis tak mayar. Wa ja'alnakum min baini aydihim sadda wa min khalfihim saddan fa'usainahum fahum la yubsirun. Keneknya tidak kelihatan. Ujinya tidak mayar. Tidak kelihatan keneknya, dia hilang juga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Nabi Muhammad berangkat dari rumah menuju Bukit Sur, Gunung Sur, Jabal Sur. Di situ ada gua. Nabi Muhammad sudah janjian dengan Abu Bakar nunggu di situ. Nah, untuk menghilangkan jejak, Nabi Muhammad sudah memerintahkan Abu Bakar untuk menghapus jejak perjalanan beliau. Betul yang terjadi, ternyata di kelompok pemuda ini ada yang ahli mencari jejak. Tapi ketika mendekati Jabal Sur, masih sekitar kota Mekah, kalau ibu-ibu umroh nanti akan, itu Jabal Sur, tempat Nabi singgah sebelum hijrah. Ada tempatnya itu. Nabi Muhammad SAW, maka oleh Abu Bakar perintahkan anaknya dengan pembantunya untuk membawa gembala kambingnya melintasi itu dan mengantarkan makanan.
Jadi sekaligus. Apa yang terjadi? Makanan sampai, itu pesanan Abu Bakar COD waktu itu. Ke Bukit Sur. Dikirimlah ke situ dengan membawa kambing-kambing tadi. Jejak Nabi Muhammad hilang. Yang ada cuma jejak kambing. Maka orang-orang repot. Ini jejaknya hilang. Ahli jejak pun tidak ketemu. Cuma mereka dengan keahlian mereka akhirnya tahu arah. Nah, karena tahu arah menuju Bukit Sur, dimungkinkan Rasulullah bersembunyi atau melintas di situ. Maka karena ada gua, mereka akan periksa gua itu. Tapi begitu mendekati gua yang ada di Bukit Sur, maka para pencari jejak ini, pemuda-pemuda pilihan ini melihat di mulut gua itu ada burung merpati yang sedang bertelur. Dan sarangnya ada di pinggir pintu dari gua tersebut. Lalu kemudian ada laba-laba yang membuat sarang. Yang sehingga dalam otak kita, pemikiran sehat, kalau ada uang di dalam itu, tidak mungkin sarang laba-labanya rusak. Jadi kalau ada uang yang masuk ke lubang gua ini, dalam waktu yang barusan saja, maka tak mungkin rumah laba-laba ini rusak. Logika tidak jalan. Berbunyilah cecak, cek 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 cek. Oh, cecak tadi ada berbunyi. Ketika cecak berbunyi, ilmu mereka mengetahui bahwa cecak melihat makhluk lain yang ada di sekitar dia dalam pandangan mereka. Maka kecurigaan muncul, dilemparlah batu. Dilempar batu, kena, tapi diam. Nabi kena, Abu Bakar kena, tapi diam, nahankan sakit. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, maka akhirnya mereka tidak meneruskan pencarian ke dalam gua karena menurut logika tidak mungkin ada orang. Nah, ini strategi, tapi itu sudah dibantu oleh Allah yang disebutkan di dalam Al-Quran tadi. Allah mengirimkan malaikat-malaikat Allah yang ketika Allah ingin membantu hamba-hambanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, saya tidak tahu persis, tapi pernah saya mendengar kiai dulu bercerita, sebab kami dulu lagi kecil mengatakan bunuhlah cecak itu, dapat pahala ini kan. Ujuk apa kiai dulu asal musulnya, itu cecak itu nunjukkan Nabi sembunyi, maka pahala ini kan. Bapak Ibu, tapi aku tidak tahu hadisnya belum kudapatkan secara jelas. Tapi riwayat yang dari guru itu yang saya dapatkan. Kenapa membunuh cecak itu kok berbahala, kan? Oh, ternyata cecak menunjukkan Nabi sembunyi di Bukit Sur ketika mau hijrah. Dan kenapa merpati disenangi? Oleh Fatimah, bahkan di kota Mekah sampai sekarang burung merpati. Karena merpati melindungi Nabi waktu Nabi sembunyi di situ. Oh, ternyata juga ada sejarahnya juga loh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya lanjut. Tidak cukup ternyata persembunyian di Nabi di dalam gua Bukit Sur itu menunggu sesuatu hal yang tidak pasti. Tapi saking capeknya Nabi, karena tadi lari dari rumah tadi dengan keadaan khawatir, takut, maka akhirnya Nabi tertidur di pangkuan Abu Bakar. Nabi tertidur di pangkuan Abu Bakar, lalu Abu Bakar menjaga. Kalau masih ada wong yang nak datang lagi, yang nak nyari Nabi Muhammad SAW. Tapi ternyata ketika pengamatan Abu Bakar melihat ada celah batu, lubang batu, kecilnya. Cuma kalau diintip pacak kejingoan. Maka dengan usaha Abu Bakar nutup celah batu tadi dengan tumitnya, dengan kakinya, ditutupnya. Begitu ditutup lubang batu yang kecil tadi, dicetuk ulo kaki Abu Bakar tadi. Dicetuk ulo Abu Bakar, maka akhirnya menjalar ke seluruh tubuhnya rasa sakit karena bisa ular tadi. Karena di paha ini adalah Nabi Muhammad SAW, nak mangunkannya rasa tak tega, saking hormat sayangnya Abu Bakar.
menetes air mata dia, sakit yang begitu dirasakan tadi, banyu mata ini nyampak kepada muka Nabi. Disitulah Nabi baru bangun. Jadi Nabi, banyu apa ini? Kapan dijenguk Abu Bakar neteskan air mata. Ngapa kau Abu Bakar? Dia nangis. Ya Rasulullah, berkecamuk, semua rasa ada dalam diri. Maka turun ayat ini. Iz yaqul li sahibihi la tahzan, innallaha ma'ana. Lalu Nabi mengatakan kepada sahabatnya, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan kau takut, Allah bersama kita. Jadi Nabi Muhammad menguatkan kepada Abu Bakar, kau jangan takut, Allah bersama kita. Ini tauhid yang tertinggi, Pak. Kalau orang sudah pada level ini, insya Allah hidupnya tidak ada keraguan lagi. Hanya Allah yang ia tempat berpaut. Allahus Samad. Ini tauhid yang tertinggi. Kalau akidah kita, iman kita sudah sampai di sini levelnya, maka tidak ada lagi dunia ini kecil bagi dia. Maka ini adalah pelajaran kuat kepada kehidupan kita. Bahwa keyakinan kepada Allah itu mengalahkan semuanya. Tapi ketika Allah meridhoi, semuanya akan menjadi nyata. Walaupun menurut akal pikiran kita tidak nyata. Nabi Muhammad mengatakan, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan khawatir, Allah bersama kita. Apa yang terjadi? Ternyata Abu Bakar, kata Abu Bakar, aku takut dan aku sakit. Ngapa sakit? Digigit. Barangkali ada yang menggigit ya Rasulullah. Kata Nabi, kau ini keracunan. Maka Nabi Muhammad SAW menjampi. Jadi di jampinya dibacokan, didoakan. Lalu tempat ular yang menggigit tadi ditiup oleh Nabi. Bahasa kita diludahi lah. Kan diludahi. Cuma ludah Nabi. Meludah kita ini tidak keruan. Nah, dibacokan oleh Nabi. Maka sembuhlah Abu Bakar seketika. Nah baconnya itu tidak usah kamu tanya, tidak tahu aku. Lagi ada balik nih, ada yang dekat-dekat tatat. Baconnya siapa itu? Tidak tahu aku. Karena waktu itu aku tidak hadir di situ. Tidak ada melok. Cuma Abu Bakar dewek. Jadi tidak dapat lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, ular tadi dipanggil Nabi. Dipanggil Nabi. Kata Nabi, ular, sini kau, muncul. Muncul ya Pak. Ternyata Bapak Ibu, ular itu jin. Jin. Ya. Jin penunggu itu. Penunggu gua itu. Yang berupa ular. Katanya, ya Rasulullah, mohon maaf. Memang aku salah. Ngigit kancomu itu. Kaki kancomu itu. Ku gigitnya. Ngapa kau gigit? Kata Nabi. Akulah ratusan tahun nunggu di sini. Dan aku tahu berita bahwa akan ada orang yang mulia masuk ke ruangan ini. Tapi aku tidak tahu siapa orangnya itu. Ternyata hari ini beliau ada di sini. Ya Rasulullah, aku sedang asik-asik menatap wajahmu. Puji ular tadi kan. Aku sedanglah asik-asik nyengok kamu. Betapa hebatnya wajahmu. Senang hatiku. Kaki Abu Bakar nyambar rayaku. Atau ular tadi kan. Aku dan nyengok lemak-lemak atau kaki Abu Bakar nyambar rayaku, aku dan ngincerin. Apa dak aku gigit? Maka aku gigit ya Rasulullah. Oh kata Rasulullah, sudah. Jadi Nabi berdialog dengan ular. Nabi kan, nah aku udah baca juga ini tuh Pak. Jangan kamu tanya mana nak dialog dengan ular tadi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu tantangan spiritual. Jadi ketika kita ingin mengubah hidup kita, ini tantangan kita banyak. Baik tantangan itu secara lahiriah ataupun tantangan spiritual. Tantangan spiritual itu kejiwaan. Tantangan perubahan-perubahan yang kita ingin lakukan itu pasti akan ada tantangan. Tidak mungkin, Pak. Dari sesuatu yang lahiriah mungkin kita hilang gawian. Yang mestinya tadi bekerja dari jam sekian sampai jam sekian menghasilkan uang sekian, tapi tidak ada semayang, itu harus kita korbankan. Waktu kita fokuskan untuk sholat. Waktu kita fokuskan untuk sedekah. Waktu kita lakukan untuk kebaikan-kebaikan, dan itu menyita waktu kita dan mengorbankan yang mestinya secara materi kita dapatkan. Nah ini pengorbanan. Kalau ingin ada perubahan, harus ada yang kita korbankan.
perjuangan pasti ada pengorbanan. Maka pengorbanan lahiriah itulah yang dilakukan oleh Abu Bakar, oleh Nabi Muhammad SAW, dan pengorbanan secara kejiwaan itu perasaan takut, melawan ketakutan-ketakutan yang serba menghantui untuk menggagalkan kita. Maka baginda Nabi Muhammad SAW memberikan penguatan kepada Abu Bakar, la tahzan, jangan khawatir, innallaha ma'ana. Jadi kalau kita ingin berubah, ingin kepada satu jalan yang benar, tantangan pasti ada, dan kita dikuatkan dari ayat ini. Maka Allah nanti yang akan menurunkan pertolongan itu. Di luar kemampuan kita, Allah akan tolong. Maka kuatkan keyakinan kita, mudah-mudahan apa yang kita lakukan itu mendatangkan ridho Allah. Dan kalau sudah ridho Allah, tidak ada yang mustahil, Pak. Tidak ada yang mustahil. Walaupun tanda-tandanya kadangkala kita di luar jangkauan kita. Misalnya dalam pencarian rezeki, Pak. Kita mencari rezeki ini, tidak berduit-berduit, mak itulah. Berdoa munajat pada Allah SWT. Dan ada suatu peristiwa yang kadangkala menyebabkan kita itu diuji oleh Allah. Keyakinan kita ini. Labuntu, dagangan tidak laku, ada wong datang nak minta makan, kita makan lagi tidak, laku lagi belum. Pakaian compang-camping, memaksa kita, apakah kita mau memberi atau tidak. Datang, dia mengaku tidak punya apa-apa, lalu kemudian datang menguji kita. Kalau kita abaikan barangkali satu perasaan yang tega, tapi kalau kita tolong, kita udah kati nolong dia. Apa yang kita lakukan di situ? Mungkin saat itu Allah menguji kita, lalu kita tolong, dan ada perubahan dalam hidup kita. Itu sering, Mbak, dalam kehidupan spiritual. Siapa yang datang itu biasanya Nabi Khidir alaihissalam. Itulah yang galak diceritakan uang. Ada uang datang, koreng-korengan, bajunya tidak ke warung aku, warung belum laku, emosi ada, uang datang nak minta makan, diinjuk makan, sudah diinjuk makan, raso tadi kepengen lagi, uang tadi nak balik, tak kata ongkos, nak kita unjuk ongkos, dicari lagi uang tadi, rupanya tak kata lagi uang itu. Atau kan sejak itulah Ustaz, usaha aku sukses. Nah itulah biasanya Nabi Khidir itu yang datang, yang menguji keyakinan, keimanan kita di saat-saat kita ingin melakukan perubahan dalam hidup. Itu sering, banyak. Ada sahabat saya juga cerita seperti itu. Jadi riwayat seperti itu. Itu perubahan spiritual. Dan itu tidak hanya kita dapatkan seperti itu saja, tapi karena keyakinan kita kepada Allah untuk melakukan perubahan dalam hidup. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Bapak Ibu, karena waktu yang membatasi kita, sementara cerita untuk perjalanan hijrah Nabi kita sampaikan di Bukit Surbai dulu untuk subuh ini. Dan mudah-mudahan kita ambil hikmahnya bahwa untuk berubah itu tidak mudah. Karena kita butuh strategi, penguatan hati, punya sahabat. Jadi kalau nak dewean lah susah pula. Butuh orang lain. Nabi berjuang tidak sendirian. Ada sahabat-sahabatnya yang betul-betul setia dengan Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Ali sanggup menempati tempat yang kalau ditempati tawarannya adalah kematian. Tapi Sayyidina Ali adalah orang yang patuh dengan Nabi, dengan Allah SWT. Maka dia berani mengambil risiko itu. Artinya apa? Berjuang ini tidak bisa sendiri. Harus punya teman. Itu yang diajarkan Nabi. Yang teman itu jangan mengkhianati orang-orang yang betul-betul hebat. Yang ada di sekitar kita. Maka ini yang diajarkan Nabi dalam perjuangan awal untuk menegakkan ajaran agama Islam. Dan mudah-mudahan itu dapat kita ambil dalam pelajaran hidup kita. Dan mudah-mudahan Allah SWT menguatkan hati kita untuk melakukan perubahan-perubahan dalam hidup kita atau dalam masyarakat kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, silakan kalau ada pertanyaan nak disampaikan sebelum saya mengakhiri dan kita tutup dengan doa. Ada pertanyaan Ibu? Dari bapak-bapak boleh, kalau tentang hijrah boleh. Tentang yang lain juga boleh. Asal masih dalam kategori agama. Jangan nanya yang lain, gak pernah nanya yang lain soal mesin, ada Pak Arlin. Udah ngerti mesin.
Nanya kimia ada Pak Sanjaya, fisika. Silakan Bapak Ibu. Perjalanan hijrah ini panjang sebetulnya. Tadi baru sampai Bukit Sur. Ya, Bukit Sur. Sampai ke Madinah, lalu apa yang dilakukan Nabi pertama. Dan itu memiliki hikmah-hikmah semua. Apa yang saya ambil ini dalam kitab sejarahnya buku Ramdan Al-Quti ya. Ada di situ, ada Sirah Nabawiyah atau Fiqhus Sirah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, nampaknya tidak ada pertanyaan. Apa yang saya sampaikan sungguh sangat jelas. Iya, aduh. Pak Yu. Boleh. Waalaikumsalam. Ya. Ya. Kalau orang yang sudah terlanjur, betul. Apakah itu tetap ada ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala atau memang Allah tidak mengampuni? Jadi konsekuensinya, kalau hamba Allah itu sudah melaksanakan dosa besar, artinya dia sudah diponis, tidak akan mendapat ampunan. Jadi pertanyaan itu artinya di manusia tersebut atau hamba Allah tersebut tidak ada harapan lain untuk ampunan. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Kalau kita bicara masalah dosa, ada dua kategori yang dibagi para ulama, dosa besar dan dosa kecil. Dosa kecil ini seiring dengan perjalanan ibadah kita, maka dosa-dosa kecil ini bisa terhapus dengan sendirinya. Ketika kita memohon ampun kepada Allah, kita puasa sunat misalnya 10 Muharram, Asyura, maka fadilahnya adalah diampunkan oleh Allah dosa setahun yang lalu. Itu fadilahnya. Dosa yang mana Ustaz? Dosa-dosa kecil. Ada ulama mengatakan juga termasuk dosa besar. Tapi yang menjadi titik tolak diampunkan itu adalah memohon ampun pada Allah. Uang tersebut memang minta ampun. Nah, jadi dengan dia melakukan amal kebaikan itu, minta ampunnya kepada Allah itu dikabulkan oleh Allah. Jadi tidak cukup minta ampun, tapi harus dihiasi dengan amal-amal, ditambahi amal. Maka itu kalau konsep taubat itu kan berhenti dari gawi yang lama, tidak lagi ngawi yang lama, lalu kemudian mengisi dengan perbuatan yang baru, dengan perbuatan baik-baik. Yang ketiga, mengazamkan, artinya terus-menerus menghiasi diri dengan gawi-gawi baik. Nah, inilah yang nanti akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia dosa-dosa kecil, bisa saja itu semuanya terhapus oleh Allah. Maka kemarin saya katakan ada dua kalimat ampunan itu. Yang pertama afun, yang kedua ghafur, ghafara. Kalau ghafara itu artinya ditutupi oleh Allah dengan perbuatan baik. Ini salah, tip X, tidak kelihatan lagi. Tapi bekasnya masih ada. Itu ampunan ghafur. Tapi kalau afun, yang kita minta waktu kita bulan puasa, Allahumma innaka afun. Nah, afun itu adalah betul-betul dihapus, tak kati lagi. Nah, kedua ini memiliki kriteria dosa, baik besar maupun kecil. Untuk dosa besar yang Bapak tanyakan tadi, sebetulnya Allah tetap mengampunkan, Pak. Sebesar apapun dosanya, itu diampunkan oleh Allah. Konsepnya diampunkan oleh Allah. Asal minta ampunnya sebelum ajal. Sebelum nyawa ada di kerongkongan. Nah, kalau kita minta ampun, maka itu diampunkan oleh Allah SWT. Pertanyaan lanjutan Bapak tadi, apa masih disiksa Ustaz? Tadi ampun. Nah, kita kan macam itu. Kalau belum sempat dengan gawi baik, ampunan tadi baru melepaskan dari ikatan neraka untuk abadi di dalamnya. Misal dosa syirik.
Dosa syirik itu kan secara akidah keluar dari keyakinan. Kita berdukun, mati pas di depan dukun. Atau kita pergi ke Gunung Kawi, belum lagi pesugihan kita dapatkan, dari Gunung Kawi balik ke Palembang, mati. Kecelakaan masuk ke Selat Sunda situ, kapal tenggelam. Belum sugi lah mati. Dalam perjalanan syirik kepada Allah. Tidak minta ampun, kalau tidak minta ampun jelas neraka, karena murtad sudah hukumnya. Tapi ketika dia masih punya kesempatan memohon ampun kepada Allah, maka pintu ampunan itu masih terbuka. Cuma pertanyaannya, sempatkah dia memperbaiki dirinya? Sehingga perbaikan diri tadi menghilangkan bekas-bekas tadi, Pak. Catatan lama tadi habisnya sampai dihapusnya. Cuma kalau baru yang tadi baru tip baik, sudah oke. Mulai hari ini kau kucatat baik kira-kira. Tapi catatan lama masih ada. Tapi tidak pernah, belum sempat kita melakukan hal-hal yang baik yang menghilangkan bekas tadi. Maka orang yang seperti ini akan mampir ke neraka dulu. Nah, yang sebut mampir itu yang ini. Karena tidak sempat diampunkan Allah dalam konteks keseluruhan. Mampirlah dulu, dicuci dulu di neraka. Setahun, 2 tahun, 3 tahun. Nah, itulah kira-kira waktu cucinya. Habis tadi baru dia. Muncul lagi anggapan Bapak bertanya, "Mak mana lamun ada tak kemungkinan diampunkan galau-galau?" Ada, Pak. Setelah kita melakukan syirik, Allah memberikan umur yang panjang, perjalanan hidup kita sampai akhir hayat mengubah, betul-betul mengubah dan menghiasi diri dengan gawe baik. Sehingga gawe tadi totalitas berubah dan kita punya kesempatan. Nah, ini yang garis bawahnya. Punya kesempatan menjadikan taubat tadi dengan melakukan amal-amal baik yang menutupi amal buruk kita yang tadi. Timbangannya cukup apa tidak? Antara gawe buruk, gawe baik tadi. Kalaulah banyak gawe baik, mudah-mudahan yang buruk tadi terhapus seluruhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terbebasnya. Nah, inilah orang yang masuk surga tanpa hisab tadi. Kategorinya itu kan. Ini pecahnya perlu dibahas juga. Yang mana nih ya masuk surga tanpa hisab? Kan ada banyak kan. Yang ini yang mampir dulu, dosa yang macam mana. Cuma bayangannya seperti itulah, Pak. Jadi jangan pernah merasa bahwa ampunan Allah tertutup. Selagi kita belum mati, ampunan Allah terbuka. Yang disebutkan dalam Al-Quran, Allah tidak mengampuni orang-orang yang melakukan dosa syirik. Itu kalau dia sampai mati tidak minta ampun pada Allah dan tidak memperbaiki diri. Jadi dia bahkan bangga, oh dulu aku berduit dulu. Berukun sana. Dia ngajari uang lain belum. Walaupun dia udah ngawin lagi. Nah itu berarti masih bangga dengan dosa lama. Ini masih mampir ke neraka yang model macam itu. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, seperti itu gambarannya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan kita termasuk orang-orang yang diberikan Allah kesempatan untuk memperbaiki diri dan pada akhir hayat kita adalah kelompok husnul khotimah, orang yang baik di akhir hayat kita. Barangkali itu saja. Masih ada Bapak Ibu? Cukup ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum kita mengakhiri, mari kita tutup dengan sama-sama berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafarta wa la 'aiban illa satarta wa la hajatan min hawaijid dunya illa qadaitaha wa yassartaha umuraha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal jubni wal buhul wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal ghalabatid dain wa qahrir rijal. Rabbana waghfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat
Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.